Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tercerdas bernama Albert Einstein dikenal sebagai sosok yang tidak menerima agama dan konsep ketuhanan. Namun jangan salah, ada sebuah rahasia besar mengenai kekaguman Einstein pada agama Islam. Bahkan Einstein shock ketika mengetahui tentang Nabi Muhammad SAW. Lantas bagaimana pandangan Einstein terhadap agama? Benarkah Einstein kagum dengan agama Islam? Seperti apakah pengakuan Einstein tentang Nabi Muhammad SAW? Simak video ini hanya di channel Republik Santri Nusantara. Albert Einstein merupakan seorang ilmuwan yang cukup kritis pada agama. Ia dikenal sebagai fisikawan teoritis yang terkenal berkat gagasannya mengenai konsep relativitas. Sepanjang karirnya, Einstein kerap melibatkan Tuhan. Bahkan ada satu kutipan yang menarik dari Einstein perihal agama. Kutipan itu berbunyi, ilmu tanpa agama buta, agama tanpa ilmu lumpuh. Kutipan dari Einstein memberi arti bahwa ia mempunyai pandangan tersendiri dengan agama. Einstein sebenarnya besar dari keluarga Yahudi yang taat. Dalam sebuah kesempatan, Einstein pernah ditanya mengenai keyakinan pada konsep ketuhanan yang ditawarkan agama Samawi. Namun, Einstein berpendapat bahwa Tuhan dalam ajaran Yahudi sejatinya hanyalah khayalan yang tumbuh di kepala penganutnya. Bagi saya, agama Yahudi sama seperti agama lainnya, yakni reinkarnasi tahayul paling tidak masuk akal. Mereka, para penganutnya, punya kualitas yang biasa-biasa saja. Saya tidak melihat ada yang istimewa dari mereka. Menurut pengakuan Einstein dalam buku God Delusion yang ditulis oleh Richard Dawkins, kata agama yang Einstein maksud tak sama seperti pemahaman orang pada umumnya. Richard Dawkins menjelaskan bahwa dalam dunia sains, agama merupakan bentuk ketakjuban para pemikir terhadap semesta. Secara tegas, Einstein mengatakan, apa yang kalian baca mengenai agama saya tentu merupakan kesalahan. Banyak yang salah paham. Saya tidak percaya pada Tuhan secara personal. Kalaupun saya beragama, itu merupakan bentuk keterpesonaan saya yang tak terbatas pada struktur dunia yang bisa disingkap sains. Sederhananya, saya adalah seorang yang tak beriman, yang sangat religius. Itu merupakan kondisi beragama yang berbeda dan tidak ada kaitannya dengan mistis. Gagasan tentang suatu Tuhan sangat asing bagi saya, bahkan terlalu naif. Tak diragukan lagi, Einstein adalah seorang ilmuwan besar, tetapi agamanya sangat bertolak belakang dengan agama Yahudi. Lalu seperti apa kekaguman Einstein terhadap agama Islam? Sebagian orang akan sulit percaya bahwa Einstein menyimpan rasa kagum pada agama Islam. Einstein bahkan sempat mengatakan bahwa baginya Islam merupakan agama yang jauh lebih sempurna dan logis jika harus dibandingkan dengan agama lain di dunia ini. Ketertarikan Einstein pada agama Islam tertulis dalam sebuah surat rahasia yang ditujukan kepada Ayatullah Al-Uzma Hussein Borojordi. Ia merupakan seorang ulama Syiah yang cukup terkenal pada masa itu. Lewat surat Tuhan, Einstein hendak bilang kepada Gatkin bahwa ia tidak sepemikiran dengannya dan tidak menyukai klaim-klaim sang filsuf. Meski dalam buku yang berjudul Choose Life, The Bible Call to the Fall yang ditulis Eric Gatkin menyebutkan nama Einstein 11 kali dan mengusungnya sebagai fisikawan maha hebat, surat tersebut juga menggambarkan pandangan Einstein tentang agama dan Tuhan. Setahun setelah surat itu ditulis, Einstein menghembuskan nafas terakhirnya pada 18 April 1955 di Princeton, New Jersey, Amerika Serikat. Dalam surat tersebut, Einstein mengatakan bahwa teori relativitas yang selama ini ia buat memang mengacu kepada ayat-ayat suci Al-Quran. Tak hanya Al-Quran, Einstein juga mengambil ilmu dari banyak hadis. Bukti lain menunjukkan bahwa Einstein memang kagum pada agama Islam, terlihat dari surat yang ditulis tersebut. Di dalamnya, Einstein memanggil Ayatullah Al-Uzma pada setiap surat yang ditulis, yaitu dengan julukan Borojordi Senior. Fisik asli surat itu tidak pernah dibocorkan, sebab orang-orang selalu takut bahwa jika surat tersebut sampai ke tangan orang yang salah atau diterbitkan, maka akan terjadi kekacauan hingga surat tersebut disimpan pada sebuah kotak penyimpanan di London. Bahkan, Einstein juga mengatakan bahwa formula yang digunakan untuk pembangkitan jasmani berbanding terbalik dengan formula yang selama ini dia kerjakan. Hal ini berangkat dari salah satu hadis yang disabdakan Rasulullah SAW. Adapun hadis yang menjadi sandarannya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Alamah Majlisi tentang Mi'raj jasmani Rasulullah SAW. Ketika terangkat dari tanah, pakaian atau kaki Nabi menyentuh sebuah bejana berisi air yang menyebabkan air tumpah. Setelah Nabi kembali dari Mi'raj jasmani dan melalui berbagai zaman, beliau melihat air masih dalam keadaan tumpah di atas tanah. Einstein melihat hadis tersebut sebagai khazanah keilmuan yang mahal harganya karena menjelaskan kemampuan keilmuan para imam Syiah dalam relativitas waktu. Menurut Einstein, formula matematika kebangkitan jasmani
berbanding terbalik dengan formula terkenal relativitas materi dan energi, yaitu E sama dengan mc kuadrat, atau jika dibalik M sama dengan E berbanding C kuadrat. Artinya, sekalipun badan kita berubah menjadi energi, tidak dapat kembali berwujud semula, hidup kembali, dikumpulkan kembali. Yang dimaksud adalah manusia akan berkumpul kembali di padang mahsyar setelah meninggal dunia. Penemuan Einstein itu sejalan dengan manusia dibangkitkan kembali untuk kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai padang mahsyar, yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan mereka manusia berkumpul di padang mahsyar dengan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Quran Surat Ibrahim ayat 48. Selain mengagumi agama Islam, Albert Einstein ternyata juga mengakui Nabi Muhammad SAW. Bahkan terpesona dengan hadis-hadis yang disabdakan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana pengakuan Albert Einstein terhadap Nabi Muhammad SAW? Tak ada yang menyangka bahwa ilmuwan terbesar abad 20, Albert Einstein pun mengakui kehebatan Nabi Muhammad SAW. Menurut Einstein, Nabi Muhammad SAW memiliki pengaruh besar untuk mencegah maksud jahat Yahudi kepada Islam. Pengakuan akan kekaguman Einstein terhadap Nabi Muhammad tertulis dalam buku The Great Story of Muhammad. Einstein mengatakan, "Saya yakin bahwa dengan pemikiran dan mentalitas yang tercerahkan, Muhammad SAW mampu menjauhkan orang-orang Yahudi yang bermaksud menjatuhkan Islam, yang hingga saat ini masih menjadi kekuatan besar yang memusuhi Islam." Bukan cuma Albert Einstein yang mengagumi Nabi Muhammad SAW, ada juga pengakuan ilmuwan lainnya. Salah satunya adalah seorang penulis keturunan Yahudi yang bernama Michael Hart. Ia menempatkan Nabi Muhammad SAW di peringkat pertama di bukunya The 100 Ranking of the Most Influential Personnel in History. Buku tersebut tentang 100 tokoh yang berpengaruh kuat dalam sejarah kehidupan manusia. Sosok yang juga mengakui Nabi Muhammad SAW juga datang dari pemuka agama lain. Ia adalah Lev Nikolayevich Tolstoy, atau biasa disebut dengan Leo Tolstoy, seorang sastrawan Rusia, pembaharu sosial, aktivis, dan juga vegetarian. Tolstoy mengaku sebagai salah satu pengagum Nabi Muhammad SAW yang dipilih Allah yang Maha Esa untuk menerima wahyu terakhir melalui tangan, hati, akal, dan pikiran sang Nabi. Leo Tolstoy mengatakan, cukup yang menjadi alasan bahwa Muhammad SAW telah memberi petunjuk umatnya kepada cahaya kebenaran, menjadi umat manusia yang memihak kepada perdamaian dan ketentraman hidup, dan membuka jalan bagi mereka menuju dunia peradaban dan kemajuan. Teori yang ditemukan Albert Einstein ternyata memang sejalan dengan kitab suci Al-Quran dan sabda Rasulullah SAW. Inilah mengapa di akhir hayatnya Einstein kagum pada ajaran Islam dan mengakui Nabi Muhammad SAW. Maka sudah seharusnya kita tidak ada lagi keraguan atas petunjuk yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.